Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk, in-house training pada hari kedua. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Apakah semua peserta hadir? Hadir, Bu. Coba di absen dulu, Bu. Alhamdulillah. hadir Bu. Hadir. Hadir semua, Bu. Ya, hadir semuanya? Hadir semua, Bu. Ya. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai, kita mau baca doa dulu. Nah, yang pimpin doa hari ini adalah Bapak Afandi ya. Ya. Oke, Ya, Bu. silahkan Bapak memimpin doa. Ya, baik. Ya. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua adalah Muslim, sehingga saya akan memandu doa ini. Ya, doa ini sebagai seorang Muslim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma wa rizqni rahmah. Amin ya mujibas salihin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sudah, Bu? Ya. Silahkan. Terima kasih Bapak Ahmad Afandi. Silahkan, Bu. Nah, selanjutnya Ya, kita mau dulu supaya semuanya semangat pada malam hari ini. Oke. Nah, jadi teman-teman ini berapa? Satu. Oke. Jadi ini Satu. satu ya. Nah, jadi nanti jawabnya Ya. harus cepat. Oke. Ya. Saya ulang kembali. Ini berapa? Satu. Satu kali satu? Satu. Oke, sudah konsentrasi ya. Nah, satu kali lagi. Awan itu berwarna apa? Putih. Biru. Kok biru Pak Ahmad Afandi? Oke, saya ulang ya. Awan berwarna apa? Putih. Putih. Susu berwarna? Putih. Putih. Sapi minum? Air. Susu. Air. Ya, air. Bapak Afandi nih masih perlu mungkin aqua? Masih kurang konsentrasi, Bu. Iya, kurang konsentrasi. Kita ulang satu kali lagi ya. Baik, Bu. Yang tadi saja. Ayo. Ya, Bu. Awan berwarna apa? Putih. Putih. Susu berwarna? Putih. Sapi minum? Air. Air. Oke, bagus. Wah, sudah konsentrasi semua pada Sudah malam hari ini. konsentrasi, Bu. Ya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi. Hari ini kita masuk materi profil pelajar Pancasila. Sebentar ya, saya tampilkan dulu materinya di layar. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah tampil? Belum, Bu. Oke, bagaimana? Belum. Ya. Sementara, Bu. Ya. Oke. Oke, jadi kita akan mempelajari tentang profil pelajar Pancasila. Nah, apa sih itu profil pelajar Pancasila? Ada yang bisa bantu jawab dulu? Apa itu profil pelajar Pancasila? Saya, Bu.
Oke, silahkan Pak Hamka dulu. Pak Hamka dulu, Bu. Ladies first Bu, ladies first. Karena Pak Hamka yang pertama mengajukan, jadi silahkan Pak Hamka dulu. Pak Hamka dulu. Menurut saya Bu, profil pelajar Pancasila itu adalah di mana peserta didik harus bisa mengamalkan kelima Pancasila, Bu. Menurut saya. Terima kasih, Bu. Oke, jawabannya bagus. Selanjutnya Bu Hasni dulu. Silahkan Bu Hasni. Ya Bu, kalau dari saya Bu, profil pelajar Pancasila yaitu pelajar yang mampu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri Bu. Demikian Bu, terima kasih. Oke, wah jawaban yang bagus semua. Jadi siswa itu diharapkan mampu menjalankan nilai-nilai dari Pancasila ya. Nah, coba kita lihat penjelasannya. Definisi profil pelajar Pancasila. Jadi, profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetisi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila serta peserta didik dan para pemangku kepentingan. Jadi jawaban Bapak dan Ibu tadi sudah benar. Nah, selanjutnya di sini ada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilainya ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, kreatif. 5, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Nah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik pada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Nah, yang kedua adalah berkebinekaan global. Pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsa, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Untuk mencapai kebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya dan dapat berkomunikasi serta berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman, kebinekaan serta berkeadilan sosial. Kemudian ada mandiri. Jadi intinya mandiri itu adalah memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Nah, yang selanjutnya adalah bergotong royong. Hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Kemudian poin yang kelima adalah bernalar kritis. Nah, untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Nah, yang selanjutnya adalah yang keenam, kreatif. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Selanjutnya adalah dimensi dan elemen dari profil pelajar Pancasila. Dari profil yang pertama, dimensinya adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Selanjutnya kita berkebinekaan global. Dimensi dan elemennya adalah mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya,
refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Kemudian dimensi dan elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Selanjutnya mandiri. Dimensi dan elemennya adalah pemahaman diri dan situasi, kemudian regulasi diri. Nah, dari bernalar kritis, dimensi dan elemennya adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Kemudian dari yang terakhir adalah kreatif. Dimensi dan elemennya adalah menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, dan memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, adapun kegunaan profil pelajar Pancasila adalah merupakan upaya perfeksionis menerjemahkan tujuan dan fungsi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Perumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila. Nah, ada juga proyek profil pelajar Pancasila. Adalah unit pembelajaran terintegrasi, bukan tematik. Jadi unit pembelajarannya itu dicampur antara misalkan agama, PKN, bahasa Indonesia, dilebur. Pengetahuan dan keterampilannya itu dilebur. Nah, kemudian yang selanjutnya, apa sih yang perlu disiapkan untuk dapat menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Nah, dari guru, yaitu pengelolaan jam pelajaran dan kolaborasi guru, dan pengaturan agar lokasi jam mengajar guru tetap sama. Kemudian dari segi pengelolaan waktu dan kegiatan, menyiapkan sistem dari perencanaan hingga penilaian, kemudian sistem pendokumentasian proyek untuk dapat digunakan sebagai portofolio, dan yang terakhir adalah kolaborasi dengan narasumber pengayap proyek, yaitu masyarakat, komunitas, universitas, dan praktisi. Kemudian dari Kemendikbud, yaitu menentukan tema untuk setiap proyek yang diimplementasikan di satuan pendidikan. Kemudian dari pemerintah daerah dan satuan pendidikan, yaitu merancang muatan lokal berupa proyek berdasarkan tema yang ditetapkan dan mengembangkan menjadi topik yang lebih spesifik dan kontekstual di satuan pendidikan. Nah, bagaimana Bapak Ibu, ada yang ditanyakan sampai di sini? Saya Bu. Lanjut tuh. Oh ya, Oke, ada pertanyaan dari Pak Hamka, Bu. Silahkan Pak Hamka. Pertanyaan saya simpel Bu. Apa kiat-kiat Ibu sehingga apa kira-kira kiat Ibu untuk bisa menerapkan profil Pancasila ini kepada siswa Bu? Itu aja. Terima kasih Bu. Oke, sebelum saya jawab, tadi kiat-kiat ya, kiat-kiat penerapan. Iya Bu, kiat-kiat. Sebelum apa saya yang Anda lakukan Bu, supaya bisa jadi pelajar Pancasila siswa? Oke, sebelum saya jawab, ada yang bisa bantu jawab? Saya Bu. Oke, silahkan Bu Hasni. Oh, itu iya. Bu Hasni. Ya, salah satu kiat yang bisa kita lakukan, misalnya profil pelajar Pancasila yang pertama itu ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia itu bisa kita terapkan dari diri kita dulu sebagai guru. Misalnya, setiap bertemu dengan siswa, kita pembiasaan salam. Assalamualaikum nak. Nah, itu salah satu kiat sederhana, tapi insya Allah akan mengakar, akan sangat kuat di pikiran siswa-siswa kita. Nah, ketika mereka mungkin bertemu dengan orang lain di luar sana, atau bahkan mungkin orang tuanya, dia akan melakukan hal yang sama.
Seperti itu karena dia mencontoh, jadi kita menerapkannya langsung meskipun itu sangat sederhana seperti itu. Bapak Ibu, terima kasih. Saya Ya. sangat setuju Wah, dengan pendapat Bu. Ya. Yang penting ya jawaban kita Ibu bisa Hasni sangat luar aplikasikan biasa ya. lagi dan lagi, pasti bisa. Betul, Iya sangat Pak, setuju. betul Pak. Ya. Karena siswa itu lebih condong kepada contoh yang Contoh, diberikan. Jadi betul Bu. Sangat betul. dia Guru itu iya, teladan bagi siswanya, Bu. Betul. Betul Bu. betul sekali, Pak. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah ada bagian-bagian profil pelajar Pancasila yang sebenarnya sudah diterapkan di satuan pendidikan Bapak dan Ibu? Oke, siapa yang Sudah. bisa menjawab? Ya, saya. Salah satunya itu Oke, adalah silakan yang Bapak Ahmad Afandi. yang pertama itu berdasarkan dari ketuhanan yang Maha Esa, Bu, ya. Untuk sila pertama. Itu Iya. alhamdulillah sudah diterapkan di sekolah kami. Dengan yang berikutnya itu ada yang berkebinekaan. Kebetulan sekolah kami itu kan sekolah pesantren dengan berbagai suku daerah ya, ada di sana di sekolah kami. Dari Batam itu ada, jadi bisa dibilang dari ujung pelosok Sabang sampai Merauke, apalagi kalau daerah Papua ya itu banyak di tempat kami. Bagaimana cara memaksimalkan kebinekaan ini adalah mereka itu jarang untuk bahasa daerah di sekolah, jadi yang bahasa yang wajib ya adalah bahasa Inggris dan bahasa Arab, sehingga mau tidak mau frekuensi untuk berbahasa kedaerahan itu akan semakin sedikit. Demikian Bu, terima kasih. Oke. Nah, jadi sudah diterapkan juga ya di sekolah Bapak Ahmad Afandi. Kalau di sekolah Ibu Hasni bagaimana? Kalau di sekolah saya Bu ya sudah Bu sering Hasni? diterapkan. Iya Bu. Halo Bu. Iya Bu. Iya. Halo. Silahkan. Iya. Kalau di sekolah saya itu Bu sudah diterapkan oleh guru-guru mata pelajaran. Contohnya di mana pada saat mereka melaksanakan pembelajaran itu mereka memulainya dulu dengan berdoa terlebih dahulu, seperti itu Bu. Nah, contoh lainnya lagi, misalnya gotong royong, di mana setiap hari Jumat di sekolah saya itu Bu, kita melaksanakan kerja bakti gotong royong. Jadi semua siswa ikut serta membersihkan lingkungan karangan kelas secara bersama-sama. Itu Bu, salah satu yang sudah dilakukan di sekolah kami yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu Hasni. Wah, ternyata di sekolahnya sudah menerapkan banyak sekali profil pelajar Pancasila. Kalau Bu. dari Pak Hamka bagaimana Pak Hamka? Menurut persentase di siswa saya yang masih 50%-an yang sudah diaplikasikan. Yang kurang diaplikasikan itu yang bernalar kritis Bu. Saya sudah lempar di grup kemarin terkait permasalahan di sekolah saya yang pernikahan dini, tidak mau sekolah, begitu kan sudah dibahas kemarin dia. Mungkin semoga ke depan bisa lebih baik dari sekarang Bu di sekolah saya, insyaallah. Amin Pak. Jadi tinggal yang itu ya, yang lainnya alhamdulillah sudah diterapkan Pak. Iya. Sudah. Semoga bisa berubah mindset ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup Bu. Semuanya sudah jelas Bu. Cukup. Waktunya sudah jam berapa ini Bu? Iya. Sudah. Oke, ya. Jadi tadi ya pemaparan tentang profil pelajar Pancasila. Karena waktunya juga sudah habis, jadi sesi ini kita akhiri sampai di sini.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.